Banyak orang yang merasa terlalu ribet kalau harus pakai kamera DSLR atau mirrorless untuk vlogging, termasuk saya. Belum lagi untuk pemula, di mana di DSLR kita harus tahu settingan shutter speed, aperture, ISO, dan lain-lain. Di sisi lain, kita terkadang butuh kamera yang lebih advance ketimbang smartphone. Dan inilah jawabannya. Ini adalah Pimi Palm 2 Pro. Di kamera ini terdapat fitur motion time-lapse, fast tracking, hingga stabilitas tingkat tinggi dengan adanya gimbal di sini. Di mana hal-hal tersebut tidak bisa kita dapatkan jika hanya mengandalkan smartphone. Dan yang terpenting, ini harganya sudah berada di kisaran 1 jutaan hingga 2 jutaan. Tapi untuk harga bekas ya, Pimi Palm 2 reguler atau yang biasa berada di kisaran 1,7 hingga 2 jutaan, dan Pimi Palm 2 Pro yang ada di tangan saya ini di kisaran 2 juta hingga 2,5 jutaan. Untuk harga barunya sekitar 3 jutaan, tapi sudah jarang yang jual unit barunya ya. Dan lihat hasil videonya seperti ini. Akan sulit mendapatkan kualitas video semacam ini jika kita hanya mengandalkan smartphone di kisaran harga yang sama, bahkan di rentang harga hingga 5 jutaan. Dan berikut beberapa pengujian Pimi Palm 2 Pro di berbagai kondisi. Pertama, saya coba settingan auto di siang hari dan tanpa proses editing apapun. Dan berikut contoh hasil di malam hari di tempat yang sangat gelap dengan settingan auto tanpa editing sama sekali. Ini hasilnya. Dan ini adalah ketika menggunakan F-Log atau color profile bawaan Pimi Palm 2 Pro. Jika saya perhatikan, di sini saya mendapatkan sedikit perbaikan hasil di kondisi low light atau malam hari, terlebih untuk area shadow yang sedikit naik. Karena memang color profile biasanya dibuat flat agar nantinya kita bisa melakukan color grading atau pemberian warna sesuai keinginan kita pada saat proses editing. Dan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, saya turunkan FPS ke 25 frame per second untuk mendapatkan shutter speed yang rendah. Sebenarnya FPS terendahnya adalah 24 frame per second, tapi karena monitor-monitor di Indonesia menggunakan sistem PAL bukan NTSC, maka saya set ke 25 frame per second dan ini dia hasilnya. Bisa kita lihat gambar menjadi semakin terang karena shutter speed-nya turun ke satuan terendah yaitu di 1/25 sesuai dengan FPS yang digunakan.
Dan ini kualitas videonya ketika digunakan vlogging, ini menggunakan mode auto dan fast trackingnya aktif. Seperti ini. Kamu bisa nilai suaranya. Nah, di belakang ada suara motor, bisa dengarkan juga noise-nya seperti apa. So, berikut ini kelebihan Pimi Palm 2 Pro sekaligus alasan kenapa kamu perlu membeli kamera ini untuk vlogging, terlebih jika kamu pengguna smartphone biasa bukan flagship seperti Samsung S25 atau iPhone 16. Pertama, 4K 100 Mbps. Meskipun harganya terjangkau, untuk spesifikasi Pimi Palm 2 Pro rupanya tidak main-main. Resolusinya sudah 4K dengan bitrate di 100 Mbps. Sehingga bukan cuma resolusinya saja yang besar, tetapi detail videonya juga bagus. Namun, untuk dapat merekam di resolusi maksimal, pastikan microSD yang digunakan harus sudah support 4K 100 Mbps. Saran saya gunakan SanDisk Extreme Pro atau Lexar Professional. Kelebihan kedua, wireless control. Satu hal yang tidak bisa dilakukan di Osmo Pocket yang merupakan pesaing Pimi Palm 2 adalah tidak adanya wireless control. Osmo Pocket 1 dan 2 jika ingin dikontrol lewat smartphone harus pakai modul tambahan, tapi tidak dengan Pimi Palm 2 yang secara built-in sudah terdapat fitur Wi-Fi, sehingga kita bisa menghubungkan secara langsung dengan smartphone lewat aplikasi bernama Pimi Play. Kelebihan selanjutnya adanya mic input di bagian belakang. Lagi-lagi jika kita mau bandingkan dengan Osmo Pocket 1 dan 2 yang tidak memiliki jack audio, maka di Pimi Palm 2 Pro ini sudah terdapat colokan jack audio 3,5 mili, sehingga kita bisa menghubungkannya dengan mikrofon apapun yang menggunakan jack audio 3,5 mili. Osmo Pocket sebagai pesaingnya harus menggunakan adapter khusus terlebih dahulu ketika ingin menggunakan mic dengan jack audio 3,5 mili atau menggunakan mic berjenis Type-C, tapi itu pun harus yang support Osmo Pocket dan biasanya harganya mahal. Kenapa saya selalu bandingkan dengan Osmo Pocket 1 dan 2? Karena harga bekasnya sudah mirip-mirip ya. Walaupun Osmo Pocket 2 sebenarnya harga bekasnya masih di 3 jutaan ke atas. Apalagi Osmo Pocket 3 yang harganya masih sangat mahal ya. Kalau untuk Osmo Pocket 3 kita singkirkan dulu dari sini ya. Fitur penting lainnya yaitu motion time lapse. Time lapse biasa mungkin masih bisa dilakukan di smartphone, tapi kalau motion time lapse, hal tersebut tidak akan bisa dilakukan di smartphone. Motion time lapse adalah time lapse berjalan seperti ini. Jadi frame videonya bisa bergerak seperti ini, tidak statis ke satu objek saja seperti time lapse pada smartphone. Kita bisa pilih menu time lapse, kemudian atur interval perekaman dan berapa lama waktu perekamannya. Nah, di bagian ini kita bisa atur resolusi, kemudian pilih mode dan pilih track delay. Setelah itu pilih titik pertama perekaman, lalu geser-geser lagi joysticknya untuk memilih titik perekaman selanjutnya. Kita bisa pilih 2 titik saja atau beberapa titik lagi jika ingin perekamannya terus bergerak-gerak ke beberapa titik. Jika sudah, tinggal pilih rekam. Fitur selanjutnya yaitu panorama. Hal menarik lainnya adalah panorama. Dengan fitur ini kita bisa mendapatkan tangkapan layar lebih luas dengan penggabungan beberapa foto sekaligus, sehingga hasilnya bisa sangat tajam meskipun fotonya besar. Dan yang terpenting lainnya, gimbal akan bergerak-gerak otomatis sesuai dengan mode panorama yang dipilih. Ini tidak akan seribut fitur panorama di smartphone, di mana kita harus menggerakkan smartphone secara manual.
Fitur menarik lainnya ada Eplogue Color Profile. Eplogue adalah color profile khusus yang ada di Vimy Film 2. Ini adalah fitur yang akan membuat warna video yang dihasilkan menjadi flat. Keuntungannya, nanti kita bisa dengan mudah mewarnai video tersebut saat proses editing atau yang dikenal dengan istilah color grading. Karena kalau warnanya sudah jadi atau tidak flat lagi, kita akan kesulitan untuk mewarnai ulang sebuah video agar warnanya jadi sesuai keinginan atau jadi sesuai karakter yang kita suka. Fitur selanjutnya ada HDR. HDR atau High Dynamic Range adalah sebuah fitur yang membuat pencahayaan gambar menjadi rata baik dari sisi shadow maupun highlight. Jadi nantinya baik di foto maupun video tidak akan ada area yang terlalu gelap maupun area yang terlalu terang. Selanjutnya ada mode manual. Nah, buat kamu yang sudah cukup expert dalam menghasilkan foto atau video, di sini juga sudah terdapat fitur manual sehingga kita bisa setting ISO, shutter speed dan juga white balance. Bagi yang suka vlogging di outdoor pasti sudah tahu kalau misalkan white balance tidak disetting manual, maka warna video biasanya akan jadi belang atau berbeda-beda. Apalagi ketika vlogging dari pagi sampai sore hari, karena sinar matahari itu menghasilkan warna yang berbeda-beda antara pagi hingga sore hari. Tidak seperti cahaya lampu yang konstan. Kalau pagi hari itu cenderung biru, kalau sore cenderung ke orange. Fitur selanjutnya ada fast tracking. Ini fitur yang lumayan penting bagi saya karena saya sering merekam video sendirian. Dengan adanya fitur fast tracking, kita bisa simpan kamera di tripod atau di meja dan nantinya kamera akan mengikuti setiap pergerakan kita secara otomatis. Dan ini adalah fitur yang hanya ada di kamera gimbal seperti ini. Tidak ada di smartphone maupun di kamera DSLR. Ya, kecuali smartphone atau kamera DSLR-nya menggunakan gimbal tambahan. Selanjutnya ada mount tripod. Hal simple, tapi lagi-lagi ini tidak ada di Osmo Pocket sebagai pesaingnya. Di Osmo Pocket, kalau mau disimpan di tripod, maka kita harus menggunakan mounting tambahan, yang artinya kita harus beli lagi aksesoris tambahan seperti ini. Nah, di Vimy Palm kita tinggal pasang saja di tripod dengan mudah. Dan dua hal selanjutnya lebih ke tips dan trik nih, tapi tak apalah, biar saya tambahkan saja agar informasinya lebih detail. Pertama, mode potret. Jika kamu bertanya apakah bisa mode potret dengan kamera gimbal seperti ini, jawabannya bisa. Tinggal putar kamera secara cepat ke posisi seperti ini, maka akan menghasilkan video dengan format portrait yang mungkin nantinya akan berguna buat kamu gunakan di video WA, Instagram, Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya. Selanjutnya ada mode shortcut. Jadi jika kita tekan tombol merah ini satu kali, maka fungsinya untuk shutter saat perekaman video atau pengambilan foto. Nah, kalau kita tekan dua kali, fungsinya untuk mengembalikan gimbal ke posisi tengah atau ke posisi center. Dan kalau tiga kali akan berfungsi merubah ke mode selfie atau vlogging. So, itu dia pembahasan saya tentang Vimy Palm 2, khususnya Vimy Palm 2 Pro ini. Dan bagaimana kesimpulannya? Menurut saya, kamera pocket seperti ini akan sangat penting karena meskipun ada smartphone, saya lebih sering menggunakan kamera pocket ketika jalan-jalan. Selain fiturnya lebih banyak, tapi karena saya juga bisa lebih konsentrasi merekam video, karena tidak akan terganggu dengan panggilan telepon, chat, email, dan lain-lain. Dan yang lebih penting, harga kamera pocket seperti ini sudah murah-murah, termasuk Vimy Palm 2 Pro yang saya gunakan ini. Yang di awal kemunculannya itu harganya sangat mahal-mahal sekali. So, itu dia untuk video kali ini. Jangan lupa like dan share jika suka. Saya undur diri.